Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran online. Baik, sahabatku sekalian, pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana membuat suatu kelas, bagaimana mempersiapkan suatu kelas. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kepada pembahasan kedua, yaitu modul yang kedua. Dalam modul yang kedua ini akan dibahas bagaimana membuat materi pelajaran. Nah, dalam pembahasan ini nanti akan saya jelaskan 4 cara bagaimana memasukkan atau menambahkan materi pelajaran kita kepada siswa. Yang pertama adalah bagaimana menambahkan materi video dari YouTube. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menambahkan materi dengan menggunakan suatu link. Kemudian yang nomor 3 adalah bagaimana menambahkan materi dengan lampiran file yang ada di komputer kita. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menambahkan materi menggunakan Google Drive. Baik, kita mulai satu persatu. Baik, setelah kita masuk kepada kelas yang kita buat sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah membuat satu kelas seperti ini. Ini sudah saya jelaskan bagaimana membuat kelas di Classroom, gitu ya. Dan saya sudah membuat satu kelas ini yang saya beri nama kelas 11 MIPA 1. Nah, untuk memberikan materi kepada kelas, maka kita masuk dulu ke kelasnya, cukup diklik kelas ini. Nah, kemudian ada di menu tugas ini ya. Ada di menu tugas ini untuk membuat suatu materi di kelas. Baik, yang pertama kita masuk ke tugas kelas ini. Kemudian pilih buat seperti ini. Nah, perhatikan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan topik sebenarnya di kelas ini. Sebentar, ini misalkan saya batalkan. Jadi saya kembali lagi ke tampilan awal. Jadi persamaan trigonometri ini suatu topik yang ada di kelas ini ya, untuk mengkategorikan nanti beberapa materi yang kita masukkan dapat kita masukkan ke dalam kategori ini atau topik ini. Baik, yang pertama adalah saya akan membuat atau menambahkan materi dari YouTube. Nah, seperti apa caranya? Oke, pertama klik tugas kelas, kemudian pilih buat. Selanjutnya pilih materi ya. Ini pilih materi. Nah, kemudian ini ada notifikasi bahwasannya ini proses menambahkan atau membuat materi ya. Jadi materi yang bisa ditambahkan ke dalam Classroom ini ada jenisnya, bisa dokumen, kemudian bisa slide, kemudian bisa spreadsheet atau gambar atau formulir ya. Oke, kita oke saja ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan diminta judul materi yang kita berikan kepada siswa itu apa, seperti itu ya. Maka saya ketikkan judulnya karena saya memang mengajar matematika peminatan semester 1 itu materinya adalah persamaan trigonometri seperti ini ya. Misalkan ini saya kasih bagian 1. Bagian 1 karena nanti beberapa video yang lain akan saya input kemudian.
Kemudian di sini ada deskripsi. Deskripsi ini boleh kita isi atau boleh tidak. Ini hanya opsional saja. Saya isi saja misalkan ini untuk kelas 11 MIPA seperti ini. Mungkin cukup itu aja misalkan, atau saya tambahkan lagi misalkan mapel matematika peminatan seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita pilih menu tambahkan ini. Nah, pada bahasan yang sekarang ini kita pilih dulu yang dari YouTube. Maka saya pilih menu YouTube di sini, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada dua menu yang sudah disiapkan oleh Classroom. Jadi yang pertama adalah penelusuran video, kemudian URL gitu ya. Nah, kalau sobat sekalian belum punya link di YouTube, artinya masih mau mencari, maka bisa menggunakan menu di sini. Misalkan katakanlah saya masih mencari dulu video yang akan saya berikan kepada siswa saya, misalkan. Dan karena materinya adalah persamaan trigonometri, maka saya ketik aja di sini persamaan trigonometri. Berikutnya klik search di sini. Maka akan diberikan di sini beberapa video yang berkaitan dengan kata kunci yang saya ketikkan tadi. Kalau katakanlah ini banyak sebenarnya ke bawah, jadi kalau sobat sekalian terus geser ke bawah ini sangat banyak ya, mungkin ratusan ya, bahkan ribuan ya, yang disediakan oleh menu Classroom di pencarian YouTube di sini. Katakanlah sudah cocok materinya, misalkan saya pilih materi yang ini misalkan aja seperti itu ya. Maka berikutnya tinggal tambahkan. Maka akan ditambahkan seperti ini. Maka menu tadi yang sudah saya berikan, maka akan ditambahkan seperti ini. Maka kita sudah dapat atau menambahkan materi ini ya, materi ini ke siswa, tapi belum kita kirim ya. Berikutnya misalkan saya tambahkan lagi, jadi karena tadi ada dua menu di YouTube, saya coba menu yang sebelah kanannya tadi yang menggunakan URL. Maka saya coba lagi masuk ke menu tambahkan, kemudian saya pilih menu YouTube. Nah, kemudian sekarang saya akan mencoba memasukkan yang dari ini, dari menu URL. Nah, apabila sobat sekalian memasukkan menu, memasukkan video menggunakan menu URL di sini, artinya sobat sekalian sudah punya link URL YouTube-nya. Maka kalau sobat sekalian belum punya, maka sobat sekalian bisa mencari dulu. Misalkan katakanlah saya melakukan pencarian dulu di YouTube, ya, maka saya masuk aja di YouTube ya, saya buka tab baru saja, kemudian saya buka YouTube. Atau mungkin katakanlah kita punya video sendiri, artinya tidak mengambil punyanya orang, maka kita ambil di channel kita sendiri misalkan. Ini saya coba masuk ke channel saya sendiri, kemudian saya cari video yang pernah saya upload di channel saya yang berkaitan dengan materi persamaan trigonometri. Baik, misalkan ini saya sudah menemukan di channel saya materi persamaan trigonometri. Baik, berikutnya kita ambil saja linknya ya. Linknya kita ambil saja. Ini bisa diputar dulu boleh, atau langsung diambil linknya. Kalau mengambil linknya bisa langsung di sini aja ya, di klik titik 3 ini, kemudian pilih dapatkan link yang bisa dibagikan seperti ini ya. Atau boleh diputar dulu ya. Jadi boleh ini misalkan saya putar dulu di YouTube misalkan. Maka saya pilih play, maka dia akan diputar dulu di YouTube. Kemudian boleh kita ambil linknya. Boleh link yang di atas ini boleh, atau juga link yang dibagikan boleh di bawah ini. Saya lebih suka menggunakan link yang di bagian bawah ini dibagikan. Kemudian di sini
tidak ada link yang saya kira lebih pendek daripada link yang di atas. Saya pilih salin, ya, maka link itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Kemudian link tadi yang sudah kita salin dari YouTube ini, kita kembali lagi ke Classroom-nya, kemudian kita paste di sini. Ctrl V saja, maka link tadi yang saya sudah ambil muncul di sini. Maka akan ditampilkan thumbnail dari video yang tadi kita pilih. Nah, baik, selanjutnya cukup klik tambahkan, maka akan ditambahkan video YouTube tadi yang kita pilih. Jadi kita sudah punya dua sekarang. Ini YouTube yang kita cari ya di menu pencarian tadi, kemudian ini memang YouTube yang kita ambil dari channel kita sendiri. Baik, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana menambahkan materi menggunakan link ya. Baik, caranya sama. Jadi nanti kita pilih menu tambah, kemudian pilih linknya yang mana yang kita ambil. Saya coba ambil link materi yang ada di blog saya. Maka sebelum ini ditambahkan ya, kita keluar dulu. Saya buka dulu blog saya ya. Jadi saya buka tab baru, kemudian saya buka blog saya dulu. Nah, ini sudah terbuka, kemudian saya cari materi yang berkaitan dengan materi yang akan saya berikan kepada siswa. Saya cari materi untuk kelas 11 MIPA. Oke, di sini saya cari juga video ya. Video berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, misalkan katakanlah ini biar tidak sama dengan yang tadi ya. Saya coba pilih materi yang lain, misalkan. Oke, sebentar saya cari. Oke, yang materi lingkaran misalkan ya. Nggak apa-apa, ini ada materi lingkaran. Baik, saya pilih, bentar saya cari video yang bagus misalkan, atau saya coba gak apa-apa link ini saja gak apa-apa ya. Kemudian setelah itu kita ambil di oke, sebentar dulu nih, ada yang salah. Saya pilih materi yang berupa materi tidak harus berupa video ya, bisa berupa teks atau bisa berupa yang lain nih. Saya coba pilih materi persamaan lingkaran saja, di sini berupa video juga. Kemudian di bagian atas di menu URL bar, URL address-nya kita copy saja. Oke, selanjutnya kita pilih kembali ke Classroom-nya lagi, pilih tambahkan, kemudian pilih link. Berikutnya tinggal di paste di sini atau Ctrl V. Nah, kemudian klik tambahkan link, maka berikutnya link tadi yang sudah saya copy dari blog saya maka tampil di sini. Baik, ini dua cara sudah saya coba. Berikutnya saya akan mencoba dengan menu bagaimana kalau melampirkan suatu file yang ada di komputer. Baik, berarti caranya kita pilih menu tambahkan ya, menu tambahkan, kemudian pilih menu file ya. Baik, setelah itu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Maka kita pilih saja upload ya. Saat masih proses, kita pilih saja ini upload saja. Kemudian kita pilih menu browse, kemudian kita diarahkan ke data di komputer kita ya. Saya cari datanya ada di mana nih. Saya cari misalkan
Saya sudah menyiapkan data di sini berupa file PDF yang berkaitan dengan materi persamaan trigonometri. Oke, selanjutnya pilih open, maka akan ditampilkan di sini. Ya, kemudian masuk ke classroom-nya. Baik, sahabat sekalian, sudah ada 3 cara yang sudah saya coba memasukkan materi ke dalam classroom. Ini ada 1, ini menggunakan YouTube, ini 1 dan 2 ini. Dianggap saja ini menggunakan YouTube. Kemudian yang kedua ini menggunakan link yang ada di blog atau di website yang lain. Kemudian yang ketiga ini yang ketiga ini menggunakan menu lampiran file yang kita unggah dari komputer kita. Selanjutnya ada satu lagi cara yang dapat kita lakukan untuk menambahkan materi, yaitu dengan cara menambahkan link atau file yang ada di Google Drive. Maka pilih saja Google Drive, maka berikutnya kita akan diarahkan ke tampilan Google Drive. Maka ini kalau sudah cocok apa yang disampaikan ada di sini, silakan tinggal dipilih saja. Tapi kalau belum ada, kita bisa memilih drive saya. Maka akan ditampilkan seluruh file yang ada di Google Drive kita. Saya pilih aja misalkan yang ini. Nah, ini bervariasi, ini ada file PowerPoint ya. Oke, berikutnya tinggal disisipkan. Sebentar, milihnya 1 aja ya. Saya pilih ini saja, kemudian pilih sisipkan, maka akan langsung disisipkan di sini ya, file gambarnya. Kalau misalkan tidak cocok, katakanlah, ya bisa dihapus ya. Ini misalkan saya hapus dulu, misalkan saya ganti dengan yang lain ya. Ini saya hapus saja karena tadi seperti saya keliru mengambil filenya. Ini saya hapus, kemudian saya coba tambahkan lagi, masuk ke Google Drive lagi. Ya, kita lihat. Oke, kemudian saya pilih drive saya. Nah, saya pilih yang ini ya. Tadi keliru saya milihnya. Oke, saya pilih yang ini. Ya, kemudian sebentar. Ini saya pilih. Kemudian akan masuk ke sini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini caranya sahabatku sekalian. Ada 4 cara untuk menambahkan materi ke dalam ke dalam classroom kita. Nah, selanjutnya setelah materi yang kita siapkan atau kita pilih yang akan diberikan kepada siswa sudah siap, berikutnya kita pilih topik. Nah, atau pilih dulu misalkan ke siapa data itu diberikan. Tadi karena saya sudah memilih kelas yang pertama tadi yang saya buat di sini, maka ini sudah di blok, tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa membatasi ke siswanya. Untuk siswanya pilih aja semua siswa aja. Kemudian kita pilih topiknya. Nah, topik ini sudah kita siapkan sebelumnya pada modul yang pertama, sehingga kita pilih saja persamaan trigonometri, misalkan seperti itu. Maka berikutnya tinggal klik posting, maka data akan terkirim ke siswa dan bisa dibaca oleh siswa. Baik, sebelum posting, di sini ada menu panah di sampingnya. Coba kita lihat apa saja menunya. Baik, ternyata di sini tuh ada 4 menu di sini ya. Jadi yang pertama, kalau pilih posting maka langsung file yang tadi kita pilih akan langsung terkirim ke semua siswa yang sudah kita pilih tadi. Kemudian atau bisa kita jadwalkan. Nah, misalkan katakanlah materi itu akan jadwalnya akan saya kirim minggu depan misalkan. Maka kita bisa menjadwalkan. Jadi hari ini saya kirim, tapi saya jadwalkan untuk minggu depan. Ini bisa nanti dilakukan di sini. Baik, nanti untuk eksplorasi lebih jauh nanti saya sampaikan saat kelas sudah berjalan. Kemudian di beberapa menu yang tersembunyi akan saya sampaikan. Kemudian kalau pilih simpan draft, maka ini tidak dikirim ke siswa, hanya tersimpan di draft. Artinya menjadi draft tersimpan di sini.
nanti tidak hilang. Nanti kita bisa berikutnya kalau memang sudah siap akan dikirim ke siswa, baru kita posting. Nah, ini kalau setelah kita simpan, kemudian kita hapus, maka kita pilih ini. Baik, dalam hal ini saya pilih posting saja. Maka saat saya pilih posting, ini ada proses posting, kemudian sudah terposting ke siswa. Artinya materi yang saya berikan tadi ini sudah masuk ke siswa. Baik, kalau dilihat seperti apa nanti tampilan di siswa, nanti siswa akan melihat tampilannya tidak jauh berbeda seperti ini. Jadi ini kalau diklik nanti judul dari judul dari materi tadi yang saya berikan, maka ada 5 materi yang saya berikan. Jadi ini ada 2 dari YouTube tadi, kemudian ada 1 ini dari blog saya, kemudian ini yang blog saya ini ya. Jadi yang ini dari YouTube, kemudian ini dari blog saya, kemudian yang ini tadi ngambil dari Google Drive, yang ini ngambil dari komputer kita. Baik, sobatku sekalian, seperti itu penjelasan bagaimana menambahkan materi kepada siswa kita di Google Classroom. Baik, kemudian kalau ini selesai bisa kembali ke tampilan awal kelas. Ini sekarang kita perhatikan ini sudah berbeda dengan tampilan sebelumnya. Jadi di menu forum ini sudah ditampilkan ini beberapa materi tadi yang sudah kita kirim. Baik, demikian sahabatku sekalian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.